karena yang terjadi adalah kita bagaimana ajang-ajang itu kan sudah standar dilakukan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia dan juga Puskesmas, yang mana kita untuk penyelenggaraan ajang saja itu Bapak Ibu ya, itu memang anggarannya juga cukup besar. Kemudian kita mencoba mengambil itu sebagai suatu mainstream aja ya, jadi semua diikuti oleh siapapun pada jenjang yang mana ya Bapak Ibu, kemudian ajang dan cabang yang mana, seperti itu. Dan itulah memang namanya kompetisi, karena ajang itu kita tidak bisa menyamakan dengan sepak bola ya Pak Adang. Kalau sepak bola kan ada gala utama ya, kemudian yang di bawahnya dan seterusnya, yang memang itu sudah menjadi sebuah proses ya, termasuk juga di ajang sepak bola bisa di luar negeri itu ada kelasnya. Kalau di Inggris juga ada yang mereka mempunyai ininya sendiri, kemudian ada divisi utama, divisi 1, divisi 2 dan seterusnya. Nah kalau di ajang ini memang sementara ajangnya Padang kita melakukan seperti itu, dan mudah-mudahan nanti ke depan kita akan bisa melakukan apa yang menjadi mimpi Pak Adang itu. Bagi saya keberhasilan Pak Adang itu adalah luar biasa di sekolah Pak Adang. Bapak dari mengatakan tadi sekolahnya sangat di Pandeglang ya, tapi kemudian Bapak bisa mencatatkan hasil dari prestasi nasional itu luar biasa sekali Pak Adang. Bapak bisa mengalahkan yang lainnya. Saya tidak bisa membayangkan ya apa yang Pak Adang bersama Bapak Ibu guru lakukan di sekolah itu sehingga melahirkan anak-anak yang memang punya talenta ya. Tidak hanya itu sebenarnya Pak. Saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Adang, karena anak-anak di Pandeglang itu kemudian mungkin karena motivasi yang Bapak lecutkan kepada mereka, sehingga mereka itu mengatakan aku tidak kalah dari anak Jakarta dan aku tidak kalah dari anak-anak di daerah lain. Dan ini luar biasa sekali Pak Adang. Saya harus menyampaikan apresiasi atas nama kementerian Pak Adang, dan saya yakin dengan semangat yang dilakukan oleh Pak Adang dan tentu saja Bapak Ibu kepala sekolah lainnya serta guru-guru itu akan melahirkan anak-anak kita yang mempunyai bakat dan minat ya, yang talenta itu Pak, yang tidak akan mungkin dia itu kita kalah Pak. Saya mempunyai keyakinan bahwa anak-anak Indonesia itu hebat-hebat ya. Ketika saya berbicara anak-anak Indonesia itu saya tidak mengatakan dia dari mana ya Bapak Ibu ya, karena bagaimanapun yang penting itu bagi kita adalah bagaimana dalam tahap pertama kita bisa menemukan Bapak Ibu. Itu ada beberapa tahapan dalam pertemuan manajemen talenta. Yang pertama kita bagaimana kita bisa mengidentifikasi talenta-talenta itu. Tentunya ini sudah kita lakukan ya, lalu kemudian kita memberikan pembinaan dan pelatihan. Nah itu dalam tahap pengembangan. Nah di sekolah Bapak Ibu yang hadir di sini ada 179 satuan pendidikan, ini pasti sudah melalui tahapan tersebut. Dan inilah menjadi penyemangat mungkin di sekolah Ibu Bapak ya, yang kemudian melahirkan apa? Melahirkan anak-anak kita yang berprestasi. Berprestasi itu kan ada banyak bidangnya Ibu Bapak ya. Nah di sini kemudian di mana itu dimungkinkan? Itu adalah di tahap aktualisasi Ibu Bapak. Aktualisasi itulah yang dimana anak-anak bisa mengekspresikan bahwa bakat dan minatnya itu memang harus diberikan kesempatan atau ruang untuk dia menunjukkan. Dan itulah yang disebut ajang-ajang yang mungkin dimulai dari kabupaten kota, kemudian provinsi, tingkat nasional, dan bahkan internasional. Inilah yang kita sudah melakukan sejak lama. Namun Mas Menteri, dia itu melihat talenta ini bukan main-main Ibu Bapak. Sebelumnya kan tidak ada yang namanya bos kinerja prestasi ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu juga tadi mungkin baru 3 kali ya, karena ini dimulai dari 2021. Ini merupakan terobosan juga dari seorang anak muda menurut saya, seorang milenial seperti Mas Menteri. Dia melihat bahwa talenta-talenta ini kelihatannya kurang diperhatikan begitu. Ini yang saya tafsirkan sehingga dia memikirkan bagaimana nih talenta-talenta kita ini juga harus ditempatkan, diposisikan, kemudian diberikan perhatian.
kepada kita, kepada mereka, sehingga mereka tidak kemudian pada satu tertentu ya Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan kan ada ya anak-anak berprestasi, tapi kemudian ketika di jenjang berikutnya ini sudah kekurangan perhatian dari sekolah atau satuan pendidikan di mana dia berada. Ini berarti suatu kehilangan. Nah, Mas Menteri dengan bos kinerja ini, Pak Adam, Bapak Ibu sekalian, dan juga tadi ada dari Ibu Ayu ya, dari Sekolah Muhammad Usi Tamrin, ini diberikanlah bantuan yang memang Bapak Ibu, saya itu kadang-kadang menghitung ya, karena saya memang dulu pernah sebagai bagian perencanaan. Ini merupakan suatu keberanian besar menurut saya dari Mas Menteri. Dia sampai berani memberikan bos itu kan dibagi Ibu Bapak, seperti di pembukaan saya katakan, dia munculkan ini untuk prestasi. Karena di atasnya itu Bapak Ibu ada namanya desain besar manajemen talenta nasional, dan itu merupakan program prioritas dari Jokowi. Salah satunya adalah bagaimana kita mengidentifikasi dan memfasilitasi talenta itu, kemudian dia menjadi aset yang besar bagi negeri ini. Nah, itulah dari situ di kementerian ini kami memberikan bos kinerja, dan memang kalau kita melihat dari besarannya, nominalnya Bapak Ibu, ya kita juga harus memikirkan karena itu kan besarannya sebenarnya dari 10 sampai 100 juta ya Ibu Bapak ya. Ketika dulu tahun 2021, 2022 sampai sekarang. Nah, pertanyaannya kenapa tidak bisa bertambah Bapak Ibu? Ini pun ya Bapak Ibu saya ingin sampaikan bahwa anggaran ini memang sudah kalau kita mengatakan ibarat kue Bapak Ibu, itu sudah diberikan. Ini slice-nya untuk apa, bagian ini untuk apa, dan seterusnya. Dan karena Mas Menteri itu punya perhatian, saya ingin menyampaikan kepada Ibu Bapak semua bahwa pada tahun 2024 beliau menambahkan anggaran lebih khusus untuk bos kinerja sekolah prestasi, dan nanti bertambah di mana. Dan waktu itu ketika saya ya Bapak Ibu ditanyakan oleh Mas Menteri dalam rapat itu, saya sampaikan begini Pak Adam, persis yang Bapak tadi harapkan itu. Mas Menteri, gimana kalau kita naikkan nih unitnya ini? Terus yang paling tinggi tidak 100, tapi kita bolehkan 150. Lalu kemudian yang satu itu Pak Adam ya, 1 poin itu bisa dinaikkan. Nah, beliau mengatakan ini masih banyak atau enggak, Pak Adam menanyakan ke saya, sekolah-sekolah di Bunda.